Baik, sebelum kita memulai presentase kami dari kelompok 4 dengan judul PAK dan Disabilitas, untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau masih memberkati kami Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang PAK dan disabilitas. Engkau berkati pikiran dan hati kami Tuhan agar kami dapat mempelajari ini dengan lebih baik dan melakukannya di dalam gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap mahasiswa, Engkau berkati dosen kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai PAK dan disabilitas. Untuk itu kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit bagaimana PAK dan disabilitas ini. Yang pertama, PAK merupakan berasal dari bahasa Inggris yaitu Christian Education. Pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang terporos pada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab atau firman Allah sebagai dasar atau sumber acuannya. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan mengenai PAK ini. Yang pertama yaitu Agustinus tahun 345 sampai 430, di mana dia mengatakan bahwa PAK adalah pendidikan yang bertujuan supaya melihat Allah dan bahagia. Dalam pendidikan ini, para pelajar sudah diajar secara lengkap dari ayat pertama kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai arti penciptaan itu pada masa gereja sekarang ini. Pelajaran Alkitab difokuskan pada perbuatan Allah. Yang kedua, tokoh yang dapat kita lihat yaitu Martin Luther. Martin Luther berpendapat bahwa PAK adalah pendidikan yang melibatkan warga jemaat untuk belajar teratur dengan tertib agar semakin menyadari dosa mereka serta bersukacita dalam firman Tuhan yang telah memerdekakan. Yang berikutnya mengenai disabilitas. Disabilitas diambil dari bahasa Inggris yaitu different ability, yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik, dan jangka waktu yang lama dan berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya. Dapat menerima hambatan yang menyulitkan dari setiap kaum disabilitas ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Yesya. Kepada teman saya, mau dilanjutkan dalam penjelasannya. Penyebab disabilitas. Yang pertama, prenatal. Prenatal adalah kelainan anak terjadi sebelum kelahiran. Ini ketika anak masih dalam kandungan. Yang kedua, perinatal. Perinatal adalah kelainan anak terjadi pada saat proses kelahiran dan menjelang serta saat proses kelahiran. Prenatal adalah kelainan anak terjadi pada saat setelah kelahiran. Misalnya masalah disabilitas. Yang pertama, permasalahan dari dalam diri sendiri. Yang pertama, kurangnya pemahaman akan diri sendiri oleh penyandang cacat, sehingga tidak tahu apa potensi yang dimiliki dan cara mengembangkannya. Yang kedua, merasa rendah, sehingga mengalami kecacatan karena kecacatan dan orang-orang enggan bergaul dengannya. Yang ketiga, kurangnya minat menuntut ilmu di jenjang pendidikan formal karena mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri di dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, mengalami keterlambatan dan keterbatasan fungsi kecerdasan. Yang kelima, perasaan sangat sensitif, sehingga mudah tersinggung dan sering meratapi kekurangannya. Yang kedua, permasalahan dari luar diri. Permasalahan tersebut antara lain aksesibilitas, masih terbatas, fisik, baik fisik maupun non-fisik, lingkungan diskriminatif, dan perlindungan yang terus-menerus karena ia dianggap tidak bisa apa-apa, justru akan membuat ketidakmandirian. Selanjutnya akan dilanjutkan Saudara Angelin.
Pola pendidikan kaum disabilitas. Yang pertama, pendidikan segregasi atau sekolah luar biasa. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Yang kedua, pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi adalah integrasi siswa penyandang disabilitas ke dalam taman sekolah dan telah dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang berbeda-beda. Anak penyandang disabilitas yang mengikuti kelas atau sekolah khusus dipindahkan ke sekolah reguler ketika anak penyandang disabilitas dianggap siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif bukan hanya berarti melakukan integrasi, tetapi jauh lagi menyediakan kurikulum dan layanan pendukung yang sensitif terhadap kebutuhan difabel. Pendidikan inklusif tidak menerima siswa difabel, namun membiarkannya begitu saja, namun sebaliknya mereka fasilitas pendidik yang berbasis pada potensi dan ekspektasi individual difabel. Pentingnya peran pendidikan PAK bagi kaum disabilitas. Salah satu tempat pengajaran PAK yang telah tersoroti ialah gereja. Dalam hal ini, gereja memiliki peran penting untuk menyampaikan pengajaran. Pengajaran yang dimaksud adalah pendidikan agama Kristen. Salah satu ajaran kekristenan tentang manusia adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan serupa Allah. Maka dalam hal ini disabilitas juga merupakan individu yang harus mengalami pertumbuhan iman. Namun, tidak mudah bagi kelompok ini untuk menikmati pertumbuhan iman, sebab ada banyak pergolakan yang mereka dapatkan di internal maupun eksternal sendiri, termasuk banyaknya pandangan miring terhadap kelompok disabilitas tersebut. Maka dalam hal ini gereja harus membuka mata dalam melakukan pengajaran kepada kelompok ini, bahkan terus berjuang dalam penyetaraan kesetaraan terhadap penyandang atau kelompok disabilitas. Anak penyandang cacat atau kaum disabilitas membutuhkan pembelajaran di mana saja, terlebih di gereja. Misalnya bagi sekolah minggu, di mana pada saat bernyanyi mereka pun bisa mengikuti gerak-gerik temannya yang lain, mereka bisa berdoa dengan bahasa yang sedikit terbata-bata, dan bisa mengikuti kegiatan lain dalam sekolah minggu atau ibadah umum, termasuk pengajaran katekisasi sekalipun. Pada Tidak poin dipungkiri, katekisasi yang dilakukan oleh gereja dapat menjadi sebuah sarana adanya pengakuan bagi kaum disabilitas secara mental, sehingga mereka dapat bergabung dan turut serta dalam setiap persekutuan dilakukan oleh warga jemaat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami kelompok 4 sudah memaparkan sebagian dari penjelasan mengenai PAK dan disabilitas ini. Untuk itu, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan kritik, saran, dan pertanyaannya mengenai PAK dan disabilitas ini. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Saya mewakili dari kelompok 1. Kritikan dari kami ada beberapa yang kekurangan kata seperti sensor jadi sensori, definisi jadi defini di 2.2. Dan ada juga kata-kata yang salah seperti yang ada pada di 2.7 di poin B. Ada juga di 2.6 di bagian poin 1, setiap akhir poin-poinnya tidak dibubuhi tanda titik. Begitu juga di 2.7 poin A dan C. Dan di bagian-bagian lainnya. Lalu di daftar pustaka tidak berurutan. Dan ada kata dalam bahasa asing yang tidak bercetak miring seperti Christian Education di bagian kesimpulan. Pertanyaan kami dari kelompok 1, di definisi John Calvin ada dikatakan memiliki cara-cara mengejahwantakan. Apa yang dimaksud dengan mengejahwantakan itu? Lalu, gereja merupakan salah satu lembaga yang tepat untuk menumbuhkan iman bagi disabilitas. Di mana kenyataan konkret yang kita lihat, jangankan disabilitas, terkadang jemaat biasa pun tidak terpenuhi kebutuhan yang diberikan gereja. Jadi hal-hal apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi, dan bagaimana pengajaran PAK yang ideal bagi kaum disabilitas ini, termasuk pada yang memiliki disabilitas intelektual. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan kritik. Kami akan memperbaikinya di dalam sajian kami. Untuk itu, kepada kelompok 4 kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1.
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengejawantahkan adalah melaksanakan atau mewujudkan. Jadi yang dimaksud Calvin Park adalah pendidikan yang bertujuan untuk mendidik semua orang di dalam gereja agar mereka diperlengkapi untuk memilih cara-cara mengejawantahkan atau melaksanakan pengabdian diri kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam pekerjaan sehari-hari serta hidup bertanggung jawab dalam Yesus Kristus. Pengajar Park yang ideal bagi kaum disabilitas dalam mengajar kelompok kaum disabilitas adalah penting untuk memilih model pembelajaran tertentu yang dianggap paling efektif untuk anak tertentu. Pemilihan ini akan tergantung pada gaya belajar dan materi yang diajarkan. Model pembelajaran yang ideal ialah pembelajaran yang di dalamnya terkandung unsur pengajaran yang mampu memenuhi kebutuhan setiap para didiknya. Hingga akhirnya nanti tujuan utama yang dalam pendidikan Kristen ialah membawa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam ketaatan serta mampu mempraktekkan imannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bertumbuh mengarah kepada Yesus Kristus. Yang pertama, dibutuhkan communication atau komunikasi. Anak dalam belajar tidak akan lepas dari komunikasi, baik siswa antar siswa, siswa dengan fasilitas belajar ataupun dengan guru, bahkan guru dengan orang tua disabilitas. Kemampuan komunikasi setiap individu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang bersangkutan dan membentuk kepribadiannya. Proses ini dapat mencakup keterampilan verbal dan nonverbal, serta berbagai jenis simbol. Artinya, gereja menjadi ruang yang terbuka dan bersahabat dengan seluruh keadaan seluruh warga jemaat, termasuk kaum disabilitas. Yang kedua, task analysis atau analisis tugas. Gereja mempunyai ranah untuk membawa anak disabilitas untuk meyakini bahwa gambaran Allah pun sempurna dalam kehidupan mereka. Selalu memandang positif setiap anak serta selalu menilai secara objektif kemampuan anak. Yang ketiga, direct instruction. Instruksi langsung adalah metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-langkah yang terstruktur dengan cermat. Dalam instruksi atau perintah, memberikan pengalaman belajar yang positif, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Gereja harus mampu membuka ruang untuk mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan kesiapan fasilitas yang diberikan oleh guru, yang diberikan oleh gereja, pastinya dengan nyaman dan tenang seperti ruangan permanen dan pastinya pengajar yang handal di dalamnya. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, saya akan menambahi sedikit dari jawaban teman saya Angelin. Jadi di sini tadi ada pertanyaannya, dan apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi ketika gereja memberikan pengajaran mengenai iman kepada orang-orang disabilitas dan normal, apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi, tidak terlaksana dengan baik. Jadi itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ketika gereja sudah melakukan perannya dalam menumbuhkan iman pada jemaat, baik itu yang disabilitas maupun yang normal, terkadang kita yang hidupnya atau fisiknya normal terkadang tidak peduli dengan hal itu. Kita malah berpikir, ya udahlah, biar saja orang disabilitas yang mengikuti menumbuhkan iman itu, saya tidak peduli, ya begitu. Jadi itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan. Itu yang menjadi penghambat dalam diri kita sendiri yang normal ini. Terus jadi jika dikatakan bagaimana pengajar PAK yang ideal ini bagi kaum disabilitas ini, kita ambil contoh ketika kita menjadi seorang guru sekolah minggu, kita memiliki adik sekolah minggu yang intelektualnya kurang atau IQ-nya kurang, mereka tidak bisa mengikuti ketika bernyanyi, mereka tidak bisa mengikutinya, ketika berdoa juga mereka agak susah mengikutinya. Kita harus mengajarinya dengan, walaupun mereka terbata-bata untuk bernyanyi, kita harus terus untuk mengajarinya dan mengajari mereka berdoa. Terkadang kita memiliki adik sekolah minggu yang seperti itu, yang IQ-nya rendah. Kita harus lebih memperhatikan mereka agar mereka juga termotivasi ketika kita mengajari mereka. Mereka termotivasi untuk mengikuti pengajaran dari guru sekolah minggunya. Terima kasih. Untuk itu, untuk kelompok 2,
kami persilakan untuk memberikan saran atau kritik maupun pertanyaan tentang PAK dan disabilitas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kritik kami dari kelompok 2 untuk kelompok 4 tidak banyak. Yang pertama, daftar pustaka tidak diurutkan berdasarkan abjad. Yang kedua, dari 2.4 bagian A, kelompok kelainan fisik, jenis cacat fisik terlalu sedikit, perlu ditambahi. Contohnya, tunawicara, tunagrahital, atau keterbelakangan mental. Pertanyaan kami, bagaimana Pak orang dewasa memampukan penyandang disabilitas menerima perbedaan dirinya dari orang lain? Terima kasih. Baik, kepada teman kami, boleh menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana Pak memampukan penyandang disabilitas untuk menerima perbedaan dengan orang lain? Yang pertama, Pak harus mampu menjelaskan kepada para penyandang disabilitas bahwa dalam kitab Kejadian dijelaskan semua manusia pada dasarnya sudah memiliki keindahan sejak ia diciptakan. Manusia sungguh amat baik, termasuk manusia. Perlu ditekankan bahwa setiap manusia juga yang dijadikan Allah memiliki keistimewaan yang sangat jelas tertulis dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Dalam hal inilah Pak mempunyai peran yang sangat besar untuk mengajarkan kekristenan pada setiap insan yang diciptakan bahwa Pak merupakan proses belajar mengajar yang didasarkan pada ajaran Alkitab, sehingga setiap individu maupun yang disabilitas ataupun tidak disabilitas mampu meningkatkan pertumbuhan imannya. Walaupun pada para penyandang disabilitas sedikit agak sulit untuk mereka menikmati pertumbuhan imannya, sebab akan banyak pergolakan yang akan mereka dapatkan. Disinilah peran Pak untuk memotivasi para setiap penyandang disabilitas untuk tidak berkecil hati kepada orang normal lainnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Yesya Syahaan. Kepada teman kami Angelin, apakah ada tambahan untuk jawaban dari kelompok 2? Tidak, terima kasih. Baik, saya di sini juga akan menambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari kelompok 2. Jadi, bagaimana kaum disabilitas ini menerima perbedaan dirinya dengan orang lain yang normal? Jadi, kita perlu untuk menceritakan tentang kisah-kisah dalam Alkitab. Contohnya ketika ada orang lumpuh pada saat Yesus berada di Kapernaum. Pada saat itu ada orang lumpuh dan Tuhan berkata kepada dalam Markus 2 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni. Dari kisah ini menunjukkan bahwa zaman Yesus melayani di dunia, kecacatan atau disabilitas ini sering dikaitkan dengan iman. Tetapi penginjil Markus di sini mengingatkan kita untuk bahwa Tuhan memberikan manusia dengan kekurangan maupun kelainan yang mereka miliki adalah salah satu cara Yesus untuk menyatakan bahwa ia mempunyai kuasa, bahwa ia mempunyai kuasa Allah dalam dirinya, agar orang percaya kepadanya dan dalam nama Allah semakin dipermuliakan. Maka dengan kita menceritakan hal itu, maka para kaum disabilitas akan membuka pola pikirnya dengan mengarahkan pikirannya terhadap cerita tersebut dan memotivasi mereka untuk tidak membandingkan mereka lagi dengan orang-orang yang normal. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kelompok 3 kami persilahkan untuk memberikan saran maupun kritik maupun pertanyaan tentang PAK dan disabilitas ini. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Adapun kritik dari kami kelompok 3, yang pertama adalah di dalam sajian ada paragraf baru yang tidak mencolok ke dalam. Lalu yang kedua di 2.4 bagian A ada kalimat yang kurang tepat karena penggunaan kata maka secara 2 kali. Lalu yang ketiga
adanya pengurangan atau kelebihan huruf dalam penulisan kata. Yang keempat, di catatan kaki terdapat kata yang salah dalam judul buku seperti tunadaksa dan gembala. Dan yang terakhir, daftar pustakanya tak sesuai dengan abjad. Itulah sebuah kritikan dari kami. Yang menjadi pertanyaan kami dari kelompok 3 adalah, coba penyaji jelaskan peranan Pak terhadap kaum disabilitas dan peranan gereja terhadap kaum disabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan kritikannya kepada kami. Kami akan memperbaikinya. Kepada kelompok kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam hal ini, gereja mempunyai peran yang sangat besar dalam menyampaikan ajaran kekristenan bahwa setiap insan diciptakan dengan begitu indah dalam pandangan Allah. Dalam hal ini, gereja menyampaikan pengajarannya dalam muatan pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen merupakan pendidikan yang sangat penting sebab PAK membawa setiap orang untuk mengenal, memahami, dan mengalami kasih dan karya Allah serta rencananya dalam panggilan hidup sebagai seorang Kristen yang dapat diperoleh baik dalam keluarga, gereja, dan juga sekolah atau kampus. Maka PAK perlu mendapat perhatian yang serius dalam ketiga ruang lingkup tersebut. Guru atau dosen bertanggung jawab atas pelaksanaan PAK di sekolah atau kampus, pendeta atau pengurus gereja, guru, sekolah minggu, pembina remaja atau pemuda bertanggung jawab PAK di gereja, dan para orang tua bertanggung jawab atas pelaksanaan PAK di rumah atau keluarga. Artinya PAK memiliki ruang lingkup yang begitu luas untuk menyampaikan pengajarannya kepada setiap orang dengan keadaan apapun, tanpa harus membedakan atau mengesampingkan suatu keadaan. Usaha untuk membimbing setiap individu pada semua tingkat pertumbuhan melalui sarana pengajaran yang bersifat kontemporer untuk mengetahui dan mengalami maksud dan rencana Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Werner menekankan pada semua individu dalam semua tingkatan pertumbuhan iman, maka bagi kaum disabilitas juga merupakan individu yang harus mengalami pertumbuhan iman. Tapi tidak mudah bagi kelompok mereka yang menikmati pertumbuhan iman, sebab ada banyak pergolakan yang mereka dapatkan di internal maupun di eksternal mereka sendiri. Anak penyandang cacat atau kaum disabilitas membutuhkan pembelajaran di mana saja, terlebih di gereja, di mana pada saat bernyanyi mereka pun bisa mengikuti gerak-gerik temannya yang lain. Mereka bisa berdoa dengan bahasa yang sedikit terbata-bata seperti yang dijelaskan tadi di paper kami. Gereja berperan untuk mengajar karena seorang guru yang akan mengajarkan semua proses yang ada dalam suatu proses menuju kemandirian bagi kaum disabilitas. Guru juga mengajarkan bagaimana kaum disabilitas berinteraksi dengan manusia lain, mengajarkan hal-hal yang baik. Seorang guru sekolah minggu luar biasa memerlukan kesabaran yang ekstra dalam mengajar muridnya. Karena pastilah berbeda dengan pengajar manusia normal pada umumnya. Guru sekolah minggu biasanya membutuhkan kesabaran yang ekstra, hati yang besar, serta ketulusan hati dan keuletan, dan pastinya semangat tanpa menyerah untuk menjadikan motivasi maupun tuntutan bagi penderita cacat mental maupun penderita cacat fisik, serta mampu berkomunikasi dengan baik guna mengetahui karakter masing-masing anak. Gereja terhadap kaum disabilitas dilakukan dengan apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan ialah tindakan pelayanan yang memberikan pengertian serta dapat memimpin mereka kepada Allah dalam Kristus Yesus, dan mereka mengimani bahwa Yesus selalu menyertai kehidupan mereka di tengah penderitaan yang mereka alami, dan memiliki kemauan untuk membangun hubungan pribadi yang inti dalam Tuhan. Kelompok disabilitas ini tidak mengharapkan kesembuhan secara ajaib atau instan, melainkan kelompok disabilitas ini ingin saling menghormati dan mengasihi, bahkan dipenuhkan dalam pemenuhan cinta yang sejati, bukan semata-mata dikasihani, serta yang membangun keutuhan dalam persekutuan dengan orang lain dimanapun mereka berada. Dalam buku yang berjudul
Christian Religious Education mengedepankan bahwa tujuan pendidikan agama Kristen adalah agar manusia mengalami hubungan yang intim dalam hidupnya dan respon kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang artinya ialah bahwa gereja dalam tempat pelaksanaan PAK menjadi jembatan untuk membawa umat Kristen termasuk kaum disabilitas untuk menikmati karya keselamatan Allah. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada kelompok 4, apakah ada tambahan mengenai pertanyaan dari kelompok 3? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 5 untuk memberikan kritik dan saran maupun pertanyaan dari PAK dan disabilitas ini. Kami persilahkan. Baiklah, saya mewakili kelompok 5. Kritik dan saran kami yaitu di poin 2.2 bagian 5 tidak ada paragraf mengawali kalimat. Dan kata defini seharusnya diganti dengan kata definisi. Penulisan penyandang-penyandang pada poin 2.4 seharusnya dibubuhi dengan tanda penghubung. Dan ada juga beberapa kata yang kelebihan huruf dan kekurangan huruf. Dan di bagian daftar pustaka tidak berurutan sesuai abjad. Jadi pertanyaan kami di kelompok 5, gereja melakukan pengajaran dan melakukan pelayanan kepada kelompok penyandang disabilitas. Jadi coba penyaji jelaskan bagaimana gambaran pengajaran yang akan dilakukan gereja ke depannya dan bagaimana untuk disabilitas. Terima kasih. Mohon kepada kelompok 5 untuk mengulangi pertanyaannya karena suaranya terputus-putus. Gereja melakukan pengajaran dan melakukan pelayanan kepada kelompok penyandang disabilitas. Jadi coba penyaji jelaskan bagaimana gambaran pengajaran yang akan dilakukan gereja ke depannya dan bagaimana bentuk pelayanan yang dilakukan gereja terhadap kelompok penyandang disabilitas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritiknya dari kelompok 5. Kami akan memperbaikinya pada sajian kami ke depannya. Untuk teman kami, kelompok 4, menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jelaskan bagaimana gambaran pengajaran yang akan dilakukan gereja dan bagaimana bentuk pengajarannya. Yang pertama, mungkin gereja dapat melakukan pengajaran seperti bernyanyi kepada kaum disabilitas. Walaupun mereka sangat sulit untuk mengikutinya, mereka dapat diajarkan walaupun dengan bahasa yang terbata-bata. Dan juga para kaum disabilitas dapat diikutkan dalam pengajaran katekisasi. Katekisasi ini juga merupakan bagian dari pengajaran gereja terhadap kaum disabilitas. Katekisasi ini menjadi sebuah wadah ataupun sarana bagi kaum disabilitas secara mental, sehingga mereka dapat bergabung dan turut serta dalam setiap persekutuan gereja. Dan gereja juga harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan setiap penyandang disabilitas secara mendasar. Terima kasih. Apakah masih ada tambahan untuk jawaban dari kelompok 5? Baik, saya akan menambahkan pertanyaan dari kelompok 5. Gereja mempunyai tugas penting dalam pelayanan terhadap kaum disabilitas dan juga tugas pelayanan tersebut haruslah ditunaikan secara berkesinambungan serta konkret. Sehubungan tugas gereja terhadap kaum disabilitas dilakukan dengan apa yang mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan ialah tindakan pelayanan yang memberikan pengertian serta dapat memimpin mereka kepada Allah dalam Kristus Yesus dan mereka mengimani bahwa Yesus selalu menyertai kehidupan mereka di tengah penderitaan yang mereka lewati dan memiliki kemauan untuk membangun hubungan pribadi yang inti dalam Tuhan. Yang pertama, pengenalan akan Allah, yaitu haruslah berusaha membawa pendidik dan peserta didiknya belajar, yakni belajar semakin mengenal Allah dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang kedua, pandangan mengenai kedudukan dan fungsi Alkitab. PAK harus menentukan kedudukan dan fungsi Alkitab dalam proses pembelajaran. Alkitab dijadikan sebagai metafora dalam upaya menyampaikan nilai-nilai moral, etis, dan spiritual. Yang ketiga, pengenalan terhadap Yesus Kristus. PAK terpanggil untuk meneladani Yesus sebagai guru agung. Yang keempat,
Roh Kudus dan peranannya. Dinamika pendidikan dalam perspektif iman Kristen ialah pribadi Roh Kudus. PAK haruslah memberikan pandangan yang benar mengenai pribadi Roh Kudus. Yang kelima, manusia, kedudukan, dan panggilan. Manusia, pelaku, dan penerima layanan pendidikan adalah makhluk yang kompleks sifatnya. Alkitab mengajarkan bahwa adanya manusia di alam semesta ini adalah hasil karya penciptaan Allah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya juga akan memberikan sedikit contoh mengenai bentuk pelayanan yang dilakukan gereja terhadap kelompok disabilitas. Kita ambil contoh satu, yaitu bagi kita ambil contoh dari kaum tunarungu. Jadi gereja dapat memberikan pelayanan dalam bentuk ibadah atau kebaktian. Seperti kita ketahui bahwa tunarungu itu adalah kehilangan pendengaran. Dengan kita memberikan atau mempraktekkan sebuah ibadah kepada mereka, maka itu menjadi sebuah pelayanan kepada kaum disabilitas, terkhususnya kaum tunarungu. Maka dengan hal ini juga kita dapat meningkatkan bagaimana kaum disabilitas menerima dirinya sendiri tanpa membandingkan mereka dengan orang lain. Dengan melakukan peribadahan ini, maka akan mengacu atau memberikan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya, kepada kelompok 6, kami persilakan untuk memberikan kritik dan saran maupun pertanyaannya. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya, moderator. Kami dari kelompok 6 akan memberikan sedikit kritikan mengenai paper kelompok. Yang pertama itu terdapat penulisan kata yang salah, seperti penyandang di dalam paper kelompok menjadi penyakna. Kemudian, kata Christian Education seharusnya dibuat menjadi itali ataupun bercetak miring. Kemudian, daftar pustaka tidak sesuai dengan abjad. Adapun pertanyaan kami dari kelompok 6 yaitu, bagaimana Pak diperuntukkan kepada kaum disabilitas dan metode pengajaran yang seperti apa yang perlu diberikan untuk kaum disabilitas tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 6 yang memberikan kritik mengenai sajian kami. Kami akan memperbaikinya ke depan. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 6, kami persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. PAK diperuntukkan untuk kaum disabilitas pada setiap individu dalam semua tingkatan pertumbuhan iman. Kaum disabilitas juga harus mengalami pertumbuhan iman untuk mengetahui dalam mengalami maksud dan rencana Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Maka pendidikan agama Kristen sangatlah penting bagi kaum penyandang disabilitas. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pengajaran anak disabilitas dalam pelaksanaan PAK yaitu dengan cara yang pertama, communication atau komunikasi. Kemampuan komunikasi setiap individu akan mempengaruhi proses dan hasil belajar yang bersangkutan dan membentuk kepribadiannya. Proses ini dapat mencakup keterampilan verbal dan nonverbal serta berbagai jenis simbol. Gereja harus bisa mengamati secara teliti tingkah laku anak yang harus dikuasai, memilih strategi instruksional dan rencana penanganan perilaku serta memilih dan mengembangkan bahan instruksional untuk mendukung kemajuan kelompok ini dan menjalin komunikasi dengan baik terhadap anak. Gereja juga harus memahami setiap perbedaan karakter anak disabilitas. Yang kedua, analisis tugas. Analisis tugas adalah prosedur di mana tugas-tugas dipecah ke dalam rangkaian komponen-komponen langkah dan atau bagian kecil atau satu tujuan akhir atau sasaran. Analisis tugas dimaksudkan untuk mendeskripsikan tugas-tugas yang harus dilakukan ke dalam indikator-indikator kompetensi. Analisis tugas untuk menentukan daftar kompetensi. Gereja mempunyai ranah untuk membawa anak disabilitas untuk meyakini bahwa gambaran Allah sempurna dalam kehidupan mereka. Selalu memandang positif setiap anak serta selalu menilai secara objektif kemampuan anak. Yang ketiga, instruksi langsung adalah metode pengajaran yang menggunakan
pendekatan langkah-langkah yang terstruktur dengan cermat. Dalam instruksi atau perintah, metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Pelajaran disampaikan dalam bentuk yang mudah dipelajari sehingga anak mencapai keberhasilan pada setiap tahap pembelajaran. Yang keempat, prompts atau petunjuk. Prompts adalah setiap bantuan yang diberikan pada anak untuk menghasilkan respon yang benar. Prompts memberikan anak informasi tambahan atau bantuan untuk menjalankan instruksi. Gereja sebaiknya memiliki visi menjadi sahabat bagi orang-orang dengan disabilitas serta bersama keluarganya dalam perjalanan iman kepada Allah, serta gereja mampu menjadi gereja yang terbuka dan bersahabat bagi semua orang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk kelompok 5. Apakah ada masih tambahan jawaban untuk kelompok 6? Kalau tidak ada, maka kita lanjut ke kelompok 7 untuk memberikan kritik dan saran maupun pertanyaan. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada penyaji yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin memberikan sedikit kritikan dari paper dari kelompok 4, yang dimana pada poin 2.8 yang dimana penyaji memberikan tab atau memberikan tanda untuk paragraf kedua, yang dimana pada poin 2.8. Dan pada 2.8 juga adanya penulisan kata yang kurang sempurna, seperti disability yes. Itu kata seperti apa, atau kata aslinya atau kata palsu dibilang, yang terletak pada paragraf ketiga. Dan kemudian saya melihat juga pada daftar pustaka nama pengarangnya tidak beraturan atau tidak sesuai dengan abjad. Dan penyaji juga tidak membubuhkan tanda titik di belakang tahun penerbitan. Dan selanjutnya saya akan memberikan kritik dari sumber lain, yang dimana penyaji meletakkan tanda koma. Seharusnya di belakang nama website itu seharusnya sebaiknya diberikan tanda titik saja. Dan pada tanggal segini itu berbeda-beda saya melihatnya. Ada yang diakses pada tanggal dan ada juga diakses tanggal 28 Oktober. Dan di belakang itu penyaji juga tidak harus memberikan tanda koma. Sebaiknya koma itu dihilangkan dan pukul itu dilanjutkan saja agar tidak memisahkan diri dari kalimat tersebut. Dan penyaji juga harus ingat memberikan tanda titik di belakang jam akses untuk diambil dari bagian mana. Dan adapun pertanyaan dari kelompok 7 ialah, dalam pembahasan kita hari ini ialah PAK dan disabilitas, yang dimana kita melihat dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya kaum difabel atau disabilitas seringkali mendapatkan diskriminasi atau dikucilkan dalam sudut pandang orang lain. Karena kaum disabilitas ini dianggap sebagai orang yang rendah, dikarenakan adanya kekurangan dari fisik. Dan untuk menolak atau menentang hal tersebut, bagaimana pendidikan agama Kristen menanggapi dan merespon disabilitas yang seringkali mengalami diskriminasi dan kurangnya perhatian oleh orang lain? Coba penyaji berikan alasan yang signifikan untuk hal ini. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah memberikan kritiknya mengenai sajian kami. Kami akan memperbaikinya untuk sajian kami berikutnya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, di mana pertanyaannya, bagaimana pendidikan agama Kristen ini menanggapi atau merespon disabilitas yang sering kali mengalami diskriminasi dan kurangnya perhatian oleh orang lain. Berikan alasan signifikannya. Jadi, pendidikan agama Kristen ini dalam menanggapi atau merespon disabilitas ini
bisa diarahkan dengan melalui gereja. Jadi perlu kita ketahui bahwa gereja ini sebagai tempat pengajaran PAK ini harus mampu terlebih dahulu dalam menyampaikan ajaran Kristen. Ajaran Kristen yang dimaksudkan di sini adalah bahwasannya manusia diciptakan dengan hakikat keindahan, yaitu Allah. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Maka gereja berperan penting dalam menyampaikan ajaran Kristen ini. Jadi PAK ini menanggapi kaum disabilitas yang sering mengalami diskriminasi ini, yaitu PAK harus mampu untuk mengajar maupun meningkatkan pertumbuhan iman dalam kaum disabilitas. Dengan mengalami pertumbuhan iman ini, maka sebanyak apapun hinaan dari orang lain ataupun pergolakan yang mereka alami, mereka dapat secara internal atau eksternal, mereka tetap kuat dengan pertumbuhan iman tersebut. Jadi perlu diketahui lagi, ini juga sangat penting kepada diri kaum disabilitas ketika ada orang yang menghina maupun ketika mendapat perkataan yang tidak sesuai di hati mereka, mereka juga harus tetap sabar dan tidak boleh langsung membedakan antara dirinya sendiri yang fisiknya kurang sempurna atau kurang lengkap begitu, mereka tidak boleh langsung membandingkan dirinya dengan orang lain, karena kan kita sudah mengetahui bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia juga memiliki kelebihan di balik kekurangan mereka, jadi tidak boleh langsung untuk membandingkan diri dengan orang lain. Itu yang bisa saya jawab dari kelompok 7. Kepada teman kami, apakah ada menambahi? Kami persilakan. Ya, saya akan sedikit menambahi jawaban dari saudara Dorcas. Di dalam gereja agar tidak dianggap rendah para kaum disabilitas, tentunya dalam peribadahan sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah minggu agar tidak membeda-bedakan kelas pada kaum disabilitas dengan anak normal lainnya. Seperti misalnya yang memiliki intelektual yang rendah dipisahkan dengan anak-anak yang lainnya. Itu dapat menyebabkan anak disabilitas itu jadi menganggap dirinya rendah, jadi tidak percaya diri, dan orang normal pun merasa dirinya paling hebat seperti itu. Jadi kalau boleh di dalam Pak ini dalam sekolah minggu tidak membeda-bedakan kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena tidak ada lagi tambahan dari kelompok kami persilakan kepada kelompok 8 untuk memberikan kritik maupun saran kepada sajian kami dan pertanyaannya mengenai PAK dan disabilitas ini. Kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 8 ingin mengkritik sedikit dari paper kita hari ini, paper kelompok hari ini. Yang pertama, masih adanya bahasa asing yang tidak bercetak miring. Yang kedua, dalam bagian daftar pustaka tidak berurutan sesuai dengan abjad. Yang ketiga, dalam bagian catatan kaki ada ditemukan yang tidak disertakan penerbitnya dan tempat, yaitu pada catatan kaki 15. Selanjutnya, pada catatan kaki nomor 7 tidak dicantumkan halaman. Pertanyaan kami, bagaimana peran PAK dalam disabilitas sehingga tidak ada perbedaan apapun antara penyandang disabilitas dengan yang tidak penyandang disabilitas? Terima kasih. Terima kasih kritikannya dari kelompok 8. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 8, kami persilakan kepada kelompok 4 untuk menjawabnya, dan mohon kepada kelompok 4 jika menjawab membuka kameranya. Terima kasih. Terima kasih, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, bagaimana peranan PAK pada kaum disabilitas agar tidak merasa ada perbedaan. Yang pertama, peranan PAK yang utama agar penyandang disabilitas tidak merasa memiliki perbedaan, pendidikan agama Kristen dapat menjelaskan bahwa disabilitas ini bukanlah sebuah hukuman dari Allah. Yesus berkata dalam Markus 2 ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu telah diampuni. Kisah tersebut menunjukkan bahwa pada zaman Yesus pun melayani di dunia,
telah ada kecacatan atau disabilitas yang sering dikaitkan dengan dosa dan iman. Tetapi penginjil Markus menginginkan bahwa Tuhan membiarkan manusia dengan kekurangannya yang mereka miliki ialah menjadi salah satu cara Yesus untuk menyatakan bahwa ia mempunyai kuasa Allah di dalam dirinya. Seperti contoh dapat kita ambil, Gereja HKBP memiliki yayasan disabilitas, yaitu bernama Huta Salem. Di sana para penyandang disabilitas dikumpulkan. Di sana mereka diajarkan bermain musik dan membuat kerajinan tangan. Dapat kita lihat seorang pendeta HKBP menciptakan sebuah lagu yang berjudul Gabe Parasiroha. Di sana kita lihat bahwa penyanyi vokalnya itu penyandang tunanetra dan pemain pianonya juga penyandang tunanetra juga. Di sana kita bisa mengajarkan kepada kaum disabilitas bahwa mereka pun bisa menjadi anak lainnya agar tidak mereka memiliki kerendahan hati. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Apakah masih ada tambahan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 8? Tidak. Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, kita lanjut kepada kelompok 9 untuk memberikan kritik maupun sarannya kepada kelompok 4 dan memberikan pertanyaannya mengenai PAK dan disabilitas ini. Kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 9. Di sini kami akan mengkritik sedikit dari paper dari kelompok 4, di mana yang pertama adanya terdapat beberapa jarak spasinya tidak sama. Yang kedua itu tidak menggunakan titik di akhir kalimat, misalnya di bagian 2.6 dan di bagian-bagian 2.7, di mana di setiap akhir kalimat itu tidak menggunakan titik. Yang ketiga, penulisan huruf kapital di awal kalimat masih ada yang belum menggunakan huruf kapital, tetapi masih menggunakan huruf kecil di awal kalimat, misalnya di 2.8. Dan yang keempat, masih adanya kesalahan pengetikan di 2.8. Misalnya, mungkin penyaji ingin menuliskan kata menciptakan, tapi yang dituliskan yaitu enciptakan. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan huruf di dalam penulisan. Sekian kritik dari kami. Dan adapun pertanyaan dari kelompok 9, yaitu bagaimana memberi pemahaman bagi kaum penyandang disabilitas dengan kondisi mereka yang berbeda dengan orang umum, dan pengertian segambar dan serupa dengan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritikannya dari kelompok 9. Kami akan memperbaikinya di dalam sajian kami. Kami juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9, di mana pertanyaannya bagaimana memberikan pemahaman bagi kaum penyandang disabilitas dengan kondisi mereka yang berbeda dengan orang secara umum dan pengertian segambar dan serupa dengan Allah. Jadi pemahaman yang dapat diberikan kepada kaum disabilitas yaitu dengan memberikan pengertian kepada mereka bahwa Allah menciptakan setiap manusia itu dengan keindahan sejak diciptakan, dan semua yang diciptakan itu berasal dari hakikat keindahan yaitu Allah. Jadi yang dimaksudkan segambar dan serupa dengan Allah di sini yaitu bahwa manusia memiliki sifat maupun kesehajaan yang sama dengan penciptanya. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh malah menjelekkan citra Allah dengan berbuat jahat atau malah menghina kaum disabilitas ini. Contohnya ketika kita melihat orang yang IQ-nya rendah di dalam perkuliahan kita, kita malah meremehkan dia seperti itu. Kita tidak boleh seperti itu karena kita itu sama di hadapan Allah. Terus manusia juga memiliki akal budi untuk dapat mengerti keinginan dan makna dari setiap firman Tuhan. Maka dengan hal ini, para kaum disabilitas bisa mengerti bahwa di balik kelemahan yang diberikan Tuhan kepada dia mempunyai kelebihan masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya Yesya,
kaum disabilitas juga bisa memainkan musik, bernyanyi, bahkan memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang normal secara umum seperti itu. Tetapi kita bukan malah membedakan hal itu. Setiap orang itu pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Seperti juga yang sudah disampaikan teman saya Yesya juga, bahwa penginjil Markus juga menjelaskan bahwa Tuhan membiarkan manusia memiliki kekurangan atau kelainan yang mereka miliki, ada merupakan salah satu cara Yesus untuk menyatakan bahwa ia mempunyai kuasa Allah dalam dirinya, agar juga orang-orang percaya kepadanya dan nama Allah semakin dipermuliakan. Terima kasih. Apakah ada tambahan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 9? Ya, saya akan sedikit menambah jawaban dari saudara Dorcas. Gereja juga harus mampu memberikan pengertian serta memimpin para penyandang disabilitas untuk lebih dekat lagi kepada Allah dalam Kristus, yang mengimani bahwa mereka selalu menyertai walaupun mereka sedang dalam penderitaan, dan harus menyemangati mereka untuk selalu membangun hubungan intim dengan Allah, karena pada dasarnya semua sama di mata Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesya Syaan. Apakah masih ada tambahan? Sudah, terima kasih. Baik, karena kami sudah menerima kritikan maupun pertanyaan mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 9. Kritikan tersebut akan kami perbaiki dalam sajian kami, dan masukan-masukan ataupun pertanyaan yang belum ada kami sampaikan di sajian, kami akan menambahinya. Untuk itu kami kembalikan kepada Ibu dosen kami untuk menjelaskan sedikit mengenai PAK dan disabilitas ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa yang dikatakan anggota jemaat? Ya, itu semua, termasuk disabilitas dan difabel. Ya, anggotamu nanti bukan orang kaya saja, orang yang normal. Dari sekarang pun harus diarahkan mindset kita. Beragam. Tapi inilah sebagai gambaran bagi kamu sendiri. Kalau saya mendengar kamu berbicara dan aku lihat tulisan ini, kamu belum memahami gereja, belum memahami pelayanan. Kamu masih mencintai mimbar. Yang kamu kejar, yang kamu mimpikan hanya mimbar. Mimbar itu pakai baju hitam loh, ya kan? Dan ada lidah putih, iya kan? Apa artinya itu? Apa artinya itu? Bukan orang kudus yang di atas. Jadi ini harus diperbaiki. Nanti tanya-tanyalah, Pak, tingkat 3 ya, mereka membahas PAK dan disabilitas. Ini dimasukkan oleh pemerintah menjadi satu mata pelajaran di sekolah tinggi. Ya. Di PAK, mereka juga memasukkan PAK dan disabilitas. Tapi di teologi kita tidak mempunyai wadah untuk itu. Ya, kita terlalu banyak berbicara masalah biblikal. Oleh karena itu harus diulangi. Harus ditambah banyak itu. Banyak. Siapa kaum disabilitas? Siapa? Pakai selalu rumus itu. Ya, siapa mereka? Apa kata Alkitab tentang mereka? Tadi sudah diangkat juga. Apa kata masyarakat tentang mereka? Apa kata budaya tentang mereka? Di budaya-budaya tertentu asal ada anaknya cacat di Jawa itu gitu loh. Terus dibuat tempatnya di hutan lalu dipasung di sana. Karena menurut mereka anak cacat itu adalah pembawa sial. Gitu. Nah, siapa yang harus mengangkat mereka? Harus gereja.
Makanya harus dibahas dulu siapa mereka. Dan disabilitas itu juga beragam. Kalian tidak buat. Terbagi berapa tuh disabilitas? Ya, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunanetra. Itu. Dan masing-masing mereka apa karakternya dan apa kebutuhannya. Oleh karena itu siapa yang mengatasi mereka? Negara dan gereja. Apa yang dilakukan negara? Lihat dong. Apa yang dilakukan oleh gereja? Lihat dong. Ya. Setiap gereja bertanggung jawab untuk mendirikan tempat atau wadah bagi mereka. Ya, masing-masing gereja ada. Masing-masing gereja ada. Itu makanya hari itu waktu PPL berapa tahun yang lalu saya anjurkan supaya mahasiswa juga memasuki dunia pelayanan disabilitas. Ada yang di Alpha Omega, ada yang di Mamre, macam-macam. Ya, supaya kita tahu ketika kita membeda-bedakan saat itu kita bukan gereja. Ketika kita memilih-milih pelayanan, memilih-milih orang saat itu kita bukan orang Kristen. Karena yang namanya garam dia harus melt, harus mencair. Yang namanya terang dia harus bersinar. Tidak bisa memilih-milih. Ketika Anda memilih-milih, Anda bukan orang Kristen. Ketika Anda memilih-milih, Anda bukan pendeta. Itu. Jadi apa yang harus dilakukan gereja bagi mereka, itu yang perlu kita pelajari. Dan siapa tokoh-tokoh, Pak? Siapa tokoh-tokoh dunia yang cacat? Lihat siapa? Lihat itu menteri-menterinya, teman-teman kerjanya Jokowi sekarang. Kaum-kaum difabel kan? Apa yang kita lakukan di gereja? Kalau untuk membantu orang normal siapa yang bisa? Semua kita bisa. Tapi untuk mengangkat harkat dan juga kemampuan kaum difabel dan disabilitas, disitulah fungsinya kita sebagai garam dan terang. Itu makanya katakan Tuhan Yesus, kalau mengasihi orang yang kau sukai, siapa yang nggak bisa? Tapi aku mengatakan, ya kan? Itu. Nanti kalian lihatlah. Itu tugas kita. Memang ada pendeta-pendeta tertentu yang punya perhatian di Favel. Saya juga punya tesis katekisasi untuk tunagrahita. Saya tertarik. Kalau katekisasi untuk membuat pemuda rajin gereja, siapa yang nggak bisa? Mudah sekali kan? Easy. Tapi sesuatu yang langka, yang tidak mempedulikannya, itu yang harus kita sentuh. Bagaimana mempersiapkan pengajaran bagi mereka? Bagaimana mengajarkan ini kepada mereka? Bagaimana membuat mereka begini? Ya, itu tugas gereja itu. Oke? Ditambah kata-kata yang salah, kalian harus perbaiki semua ya. Nanti berikan kepada saya, tanya-tanya mereka. Apa saja yang digumuli. Mereka 1 semester berbicara tentang Pak dan disabilitas. 1 semester. So don't you proud for yourself, okay? The other people more than you. What is the Bible? Everyone can read the Bible. Okay? Ya, terima kasih. Silakan tutup. Terima kasih kepada Ibu dosen kami sudah memberikan saran untuk perbaikan sajian kami dan penjelasan sedikit mengenai PAK dan disabilitas ini. Untuk menutup perkuliahan kita satukan hati kita berdoa.
Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus yang baik karena Engkau masih memberkati kami Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah memberkati persentase kami mengenai Pak dan disabilitas ini. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan pelayanan ini dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap mahasiswa Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Engkau berkati hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Engkau berkati juga kepada ibu dosen kami, Engkau berikan kepada ibu dosen kami kesehatan, panjang umur, dan sehat selalu Tuhan Yesus. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu.